Sinyal dari sumur tua. Di desa terpencil bernama Desa Karangsunyi, ada sebuah aturan tak tertulis yang dipatuhi semua warga. Jangan pernah membawa cermin ke dekat sumur di belakang balai desa setelah matahari terbenam. Satria, seorang vlogger pencari hantu dari kota yang ambisius, menganggap aturan itu hanya takhayul kuno untuk menakut-nakuti anak kecil. Baginya, ketakutan adalah komoditas. Semakin seram sebuah tempat, semakin banyak viewers yang didapatnya. Dengan kamera mirrorless di tangan dan lampu LED yang menyilaukan, ia melangkah masuk ke area balai desa yang sudah terbengkalai sejak tahun 80-an. Malam ini, kita akan membuktikan apakah penunggu cermin itu nyata atau hanya karangan warga, ucap Satria ke arah kamera. Di belakangnya, seorang asisten bernama Rian tampak pucat. Rian adalah penduduk asli daerah itu yang terpaksa ikut karena butuh uang. Sat, lebih baik kita pulang. Bau udara di sini, ini bukan bau tanah basah biasa. Ini bau bangkai yang dipendam, bisik Rian, matanya gelisah menatap pepohonan beringin yang menjulang tinggi seperti raksasa yang sedang mengawasi mereka. Satria hanya tertawa. Mereka sampai di depan sebuah sumur tua yang ditutupi oleh jeruji besi yang sudah berkarat. Di samping sumur itu, terdapat sebuah tiang kayu yang dulunya digantungkan cermin besar untuk ritual warga. Keanehan di layar monitor. Satria mulai memasang peralatan. Ia mengeluarkan sebuah cermin rias besar dan meletakkannya tepat menghadap ke lubang sumur. Ia ingin memancing apapun yang ada di dalam sana. Oke guys, sekarang jam 23.45. Kita akan mematikan semua lampu dan hanya menggunakan sensor gerak dan inframerah, kata Satria. Saat lampu padam, kegelapan seperti menelan mereka. Hanya ada titik merah dari kamera yang menyala. Di layar monitor, semuanya tampak hijau keabu-abuan. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti secara serentak. Kesunyian itu terasa menekan gendang telinga. Tiba-tiba, sensor gerak di dekat sumur berbunyi. Rian gemetar. Sat, lihat di monitor. Di belakangmu. Satria menoleh ke arah monitor. Di sana, melalui lensa inframerah, ia melihat sosok anak kecil berdiri tepat di belakangnya. Namun, saat Satria menoleh secara langsung, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menusuk tulang. Itu cuma glitch, Rian. Tenang saja, sahut Satria, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Ia kembali menatap monitor. Sosok anak kecil itu kini sudah tidak ada di belakangnya. Sosok itu kini berada di dalam cermin yang ia bawa. Anak itu sedang merangkak keluar dari pantulan sumur di dalam cermin, tapi di dunia nyata, sumur itu tetap kosong. Tertangkap dalam pantulan, teror sebenarnya dimulai ketika Satria menyadari bahwa pantulan dirinya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Di dunia nyata, Satria sedang memegang kamera. Namun di dalam cermin, pantulan Satria sedang mencekik dirinya sendiri dengan wajah yang sangat pucat dan mata yang hitam pekat. Rian, nyalakan lampu. Sekarang! Teriak Satria. Rian mencoba menyalakan generator, tapi mesin itu tidak mau hidup seolah ada sesuatu yang menyumbat saluran bensinnya. Di tengah kegelapan, suara kruk, 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 suara kuku menggaruk batu terdengar dari dalam sumur. Sebuah tangan pucat, dengan kuku yang panjang dan pecah-pecah, muncul dari tepi sumur. Tangan itu bukan berasal dari lubang sumur di dunia nyata, melainkan menembus keluar dari permukaan cermin rias yang dibawa Satria. Cermin itu retak. Dari celah retakannya, mengalir cairan hitam pekat yang berbau amis, sama persis dengan bau air sungai tempat anak Arini, dari cerita sebelumnya, menghilang. Kau membawanya kembali. Sebuah suara parau terdengar dari dalam sumur. Kau membuka pintunya? Misteri masa lalu Karangsunyi. Rian yang ketakutan akhirnya teringat cerita kakeknya. Sumur ini bukan sekadar sumur. Ini adalah tempat pembuangan mayat-mayat korban pembersihan politik tahun 60-an yang tidak pernah didoakan. Cermin digunakan untuk mengunci jiwa-jiwa yang marah agar mereka tetap berada di dimensi pantulan. Dengan membawa cermin baru dan menghadapkannya ke sumur, Satria tanpa sengaja menciptakan jembatan. Sesosok wanita tanpa wajah mulai muncul dari balik pohon beringin. Dia tidak berjalan, melainkan meluncur dengan kaki yang tidak menyentuh tanah. Di tangannya, dia membawa sebuah kain kafan yang sudah coklat terkena tanah. Bukan dia yang kami cari, bisik wanita itu menunjuk ke arah Satria. Kami mencari mereka yang meninggalkan kami kedinginan. Tiba-tiba, kamera Satria menangkap sesuatu yang mustahil. Di layar monitor, di samping wanita itu, berdiri sosok-sosok warga desa yang masih hidup, termasuk kepala desa yang baru saja mereka temui tadi sore.
Di dalam dunia cermin, para warga itu tampak sedang menyiksa sosok-sosok hantu ini. Ternyata, horor di desa Karangsunyi bukan karena hantunya jahat, melainkan karena para warga menggunakan tumbal untuk kekayaan desa mereka, dan sumur itulah tempat penyimpanannya. Puncak teror. Lampu LED Satria tiba-tiba menyala sendiri dengan kekuatan maksimal, lalu meledak. Pecahan kacanya mengenai wajah Satria. Dalam kepedihan, Satria melihat Rian ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat masuk ke dalam lubang sumur. Rian! Satria merangkak menuju sumur, tapi saat ia melihat ke bawah, ia tidak melihat air. Ia melihat sebuah ruang hampa yang berisi ribuan cermin. Di setiap cermin itu, ia melihat potongan-potongan hidupnya sendiri. Ia melihat saat ia membohongi orang tuanya, saat ia merundung temannya di sekolah, dan semua dosa yang pernah ia lakukan. Setiap dosa itu bermanifestasi menjadi sosok hitam yang mulai memanjat keluar dari cermin-cermin tersebut. Satu nyawa untuk satu kebenaran, suara itu bergema. Satria mencoba lari, tapi kakinya terasa berat seperti terbenam lumpur. Ia melihat ke bawah. Lantai hutan itu telah berubah menjadi cairan hitam pekat. Tangan-tangan kecil, seperti tangan Bima, muncul dari lumpur, memegang pergelangan kaki Satria dengan sangat erat. "Jangan lepas lagi ya, Kak." Suara anak kecil itu terdengar di telinganya. Satria berteriak histeris. Ia mengambil kamera mirrorless-nya dan melemparkannya ke arah cermin rias hingga hancur berkeping-keping. Keheningan pagi. Keesokan harinya, warga desa menemukan mobil Satria masih terparkir di pinggir jalan. Di dekat sumur tua, mereka menemukan kamera Satria yang hancur dan cermin yang pecah berserakan. Satria dan Rian tidak pernah ditemukan. Namun, seorang anak kecil desa yang sedang bermain di dekat sana menemukan sebuah kartu memori, SD card, yang masih utuh di antara reruntuhan kaca. Saat kartu itu dimasukkan ke komputer di balai desa, hanya ada satu video berdurasi 10 detik. Video itu memperlihatkan Satria yang sedang duduk di dalam sumur, menatap ke arah kamera dengan mata yang sudah hilang, digantikan oleh lubang hitam. Di belakangnya, ribuan tangan pucat sedang membelai rambutnya. Satria berbisik di akhir video. "Jangan pernah melihat ke belakang saat kau melewati cermin di rumahmu malam ini, karena aku ada di sana." Kepala desa yang melihat video itu segera menghancurkan kartu memori tersebut dan memerintahkan seluruh warga untuk menutup semua sumur di desa dengan semen permanen. Namun mereka tahu, pintu sudah terbuka. Dan di setiap permukaan air yang tenang atau kaca yang jernih, sesuatu dari Karangsunyi kini sedang memperhatikan mereka semua.